miskin, tidak terkenal, begitu kan, lemah, dikucilkan, tidak dianggap, begitu ya. Masya Allah. Tapi dia beriman kepada Allah. Nah, kenapa ada miskin? Kan begitu. Kenapa Allah itu menyebutkan kata miskin dalam Al-Quran? Bahkan kalau ibu-ibu cek dalam Al-Quran, antara kaya dengan miskin, yang lebih banyak disebut itu miskin. Yang lebih banyak disebut itu adalah miskin. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 18, ayat 19, di situ Allah menjelaskan yang nantinya manusia di muka bumi ini digolongkan atau terkategori menjadi 4 kriteria. Jadi kita ini hidup di dunia ini ada 4 modelnya. Manusia di muka bumi ini dalam kaitannya dengan harta ada 4. Yang pertama, Allah lapangkan dunianya, Allah juga lapangkan akhiratnya. Hidup di dunianya kaya raya, sugih, tapi Allah juga lapangkan jalan dia untuk menuju akhirat. Ada nggak yang kayak gini Bu? Ada. Contohnya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu bahkan meminta kepada Allah supaya jangan jadi orang kaya. Gak mau Bu Abdurrahman bin Auf itu. Tapi kadarnya memang Allah itu menentukan dia kaya, maka Allah jadikan dia kaya. Walaupun minta supaya jangan mampu, artinya jangan terlalu kaya begitu, tetap dimampukan sama Allah, tetap dikayakan oleh Allah. Karena memang Allah menentukan dia, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya. Tetapi kekayaannya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menjadikan urusan akhiratnya juga lapang. Ya, menjadikan urusan akhiratnya juga lapang. Kenapa? Karena kekayaannya diberikan kepada jalan Allah. Karena kekayaannya dilimpahkan untuk tegaknya agama Allah. Makanya urusan dunia dan akhiratnya lapang. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Ya, ketika Allah lapangkan urusan dunia kita, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita supaya lapang mensedekahkan dan supaya lapang nanti urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, lapang urusan akhiratnya, tapi sempit urusan dunianya. Pernah nggak ngelihat ada orang pinter, kiai, ustadzah, bagus secara agamanya, paham dia secara agamanya, mudah dia untuk beribadah, paham ilmunya, tetapi secara dunianya dia sempit. Banyak kan? Sempit urusan dunianya, tapi lapang urusan akhiratnya. Kenapa seperti itu? Allah sedang memberikan kecukupan. Kenapa Bu? Karena ada orang-orang yang memang sengaja Allah titipkan rizki dan dia mampu dia menitipkan rizki itu. Tapi ketika Allah melapangkan urusan akhirat seseorang dengan menyempitkan urusan dunianya, ini adalah tanda cinta. Sebenarnya tanda cinta dari Allah, supaya tidak terlalu banyak pertanyaan. Orang kaya sama orang miskin itu jaraknya 500 tahun Bu. Jauh jaraknya, nanti di hadisnya ada. Jauh jaraknya. Ya, supaya tidak terlalu banyak pertanyaan. Kenapa? Karena harta itu haramnya dihisab, haramnya diazab. Itu harta. Saya satu ketika pernah ngasih orang yang di jalan, yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang saya kasih menurut saya gitu Bu ya, menurut saya, maaf saya sebutkan nominalnya untuk memberikan pelajaran saja. Yang saya kasih nggak seberapa, waktu itu cuma 10.000. Cuma 10.000. Pas saya kasih orang nih 10.000 tuh dia melempem Bu, lihat saya lagi. Dia lihat uangnya lagi, dia ngeliat lagi. Tercengang dia menerima 10.000 itu.
berarti 10.000 bagi dia adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan kadang kita tidak mensyukuri itu. Makanya kita ini suka kadang dilapangkan urusan akhirat, tapi urusan dunia kita tidak lapang. Tetapi ketika kita mau disayang oleh Allah, maka Allah akan berikan kita itu qanaah. Apa qanaahmu? Merasa cukup. Kalau sudah qanaah, ada uang di dompet, saya nggak punya dompet, ada uang misalkan di kantong 200.000, itu rasanya 20 juta karena merasa qanaah. Tapi kalau orang nggak qanaah, ada di kantongnya 20 juta, dia berasa 200.000, nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah bahagia karena terus merasa kurang. Lapang urusan akhirat tapi sempit urusan dunia. Yang ketiga, lapang urusan dunianya. Gampang dia mencari usaha, gampang dia cari duit, lapang urusan dunianya. Tapi urusan akhiratnya sempit. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Lapang bu, urusan dunianya lapang. Mau usaha ini tambah banyak, pindah lagi ke usaha yang satunya tambah makmur, pindah lagi, buka cabang lagi tambah banyak. Tapi urusan akhirat sempit. Dia enggan berbagi, dia enggan melaksanakan ibadah. Jadi macan di siang hari, jadi bangkai di malam hari. Apa maksudnya? Jadi macan di siang hari, setiap kali ada peluang untuk usaha, cepat diambil. Cerdas dia dengan urusan dunianya, tapi jadi bangkai di malam hari. Nggak pernah tahajud, nggak pernah doa, nggak pernah minta sama Allah supaya diberikan keberkahan. Hati-hati, itu adalah istidraj. Lapang dia mau minta apa dikasih sama Allah. Makanya Allah mensifati dirinya itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Yang minta dikasih. Lihat surat Al-Isra ayat 18-19, yang minta dikasih sama Allah. Mau beriman mau gak beriman dikasih sama Allah. Tapi urusan kelapangan akhirat menggerakkan hati kita untuk terus beribadah, tawadhu, qanaah terhadap apa yang kita minta, itu adalah hak prerogatif dari Allah. An-Nahl 71. Kaya yang kita miliki, harta yang kita miliki, kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, si A porsinya sekian, si B porsinya sekian, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ibu pernah jadi dewan juri nggak? Atau pernah ikut lomba deh kira-kira? Kan kalau suka ikut lomba itu keputusan dewan juri tidak boleh diganggu gugat, betul? Apalagi keputusan Allah. Keputusan Allah tidak boleh diganggu gugat. Kaya miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, sempit urusan dunia, sempit urusan akhirat. Masya Allah, na'udzubillah. Banyak kayak gini bu? Banyak. Maaf, saya sering temukan di jalan. Saya sering temukan di jalan pedagang-pedagang kecil bu. Udah medagangnya itu, jualannya itu, sholatnya ditinggal, Masya Allah. Ini namanya sempit urusan dunia, sempit urusan akhirat. Maka wajar baginda Rasul mengklasifikasikan 4 golongan manusia. Pertama, lapang urusan dunia, lapang urusan akhirat. Yang kedua, lapang urusan akhirat, sempit urusan dunia. Yang ketiga, lapang urusan dunia, sempit urusan akhirat. Yang terakhir, sempit urusan dunia dan akhirat. Letak kita ada di mana? Silahkan jawab di hati masing-masing. Karena saya, ibu dengan ibu gak akan pernah sama. Apa yang membedakan? Qanaah. Kaya boleh, tapi harus qanaah. Miskin itu tidak suatu kehinaan. Enggak, bukan suatu kehinaan. Gak ada miskin hina, itu gak ada.
Takaran hina dan mulia itu bukan terletak pada hartanya. Kalaulah takaran mulia itu terletak pada harta, niscaya Allah akan mengagungkan Qarun dan hartanya. Sepakat? Tapi kenapa Allah itu lebih cinta kepada terompahnya Bilal bin Rabah? Ini saya lagi nyanjung yang tidak punya uang seperti saya, yang miskin-miskin tetapi qanaah. Miskin itu bukan gak punya harta saja, bukan. Hartanya bisa jadi melimpah, tetapi hatinya ini yang menjadikan dia miskin. Ketika Allah ingin memberikan rasa sayang kepada kita, baik dia kaya atau dia miskin, yang dititipkan sama Allah itu cuma satu: qanaah, merasa cukup di dalam hati. Paham ya Bu ya? Itu 4 kriteria. Sekarang kita masuk ke hadis. Bismillah. Kalau manusia berselisih, ya, kalau manusia berselisih itu wajar ya Bu ya. Artinya suka terjadi. Ini surga sama neraka juga bertengkar Bu. Pada berbangga-bangga antara surga dengan neraka. Bismillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Ihtajja, surga dan neraka berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan. Artinya saling membanggakan dirinya. Saya dong gitu. Ihtajjatil jannatu wan nar. Faqala bin-nar, neraka berkata, "Fiya al-jabbaruna wal mutakabbirun wal mutakabbirun." Di dalam saya ada al-jabbarun, orang-orang yang menindas, orang-orang yang memaksakan kehendaknya, sombong. Saya dong, kata neraka, al-jabbarun wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong membanggakan dirinya. Yang sombong, yang suka memaksakan kehendak, itu adalah penghuni neraka. Wa qalatil jannah, dan surga berkata, "Fiya," di dalamku dong, du'afaun nas, ada orang-orang du'afa. Tuh, jadi jangan sedih. Ya, jangan sedih orang-orang du'afa itu. Fiya du'afaun nas wa masakinuhum, dan orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, Allah memberitahukan tentang apa yang dikehendakinya. Innakil jannatu rahmati, hai surga, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya, ya, arhamu biki man asya, hanya dengan rahmatku orang-orang bisa masuk ke dalam surga siapa yang dikehendaki. Wa innakin naru adabi, dan kamu neraka itu juga adabku. U'adibu biki man asya, saya akan menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Walikila, walikailakuma alayya mil'uha, akulah yang menentukan isi bagi keduanya. Masya Allah, Allah yang menentukan isi dari keduanya. Hadis ini sedang menjelaskan orang yang ada di dalam neraka itu adalah al-mutakabbirun dan al-jabbarun, orang yang suka memaksakan kehendaknya. Maaf, saya nggak bisa. Oh ya, harus bisa. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Pokoknya, kalau udah ngomong pokoknya, itu al-jabbarun namanya. Atau al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong banget, bukan level. Nggak usah main kalau saya, bukan level. Nggak usah ikut-ikutan arisan di sini, buat orang-orang kaya doang. Sombong. Apa kata Allah? Apa kata baginda Rasul? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, Bu. Tidak akan pernah masuk surga. Siapa?
Maka fi qalbihi, apabila ada di dalam hatinya sebiji sawi dari kesombongan. Tahu biji sawi? Kecil kan? Ada sombong kecil banget dalam hati, nggak akan masuk surga. Hadisnya sahih. Nggak pernah akan masuk surga. Makanya jangan sombong. Karakter yang harus dibuang jauh-jauh itu adalah sifat sombong. Bagaimana cara menghadapi orang sombong? Cara menghadapi orang sombong, satu, tinggalin, jangan temenin. Supaya nggak punya temen. Mau nyombongin sama siapa? Ya, supaya nanti nggak sombong. Mau nyombongin sama siapa? Yang kedua, diam. Jadi di dalam surga dan neraka itu ada yang al-jabbarun, ada al-mutakabbirun. Ingat Bu, yang dipakai hadis yang pertama yang tadi saya bilang. Tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi habbatin minal kibari. Tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Hadis ini sedang memberikan penjelasan kepada kita satu. Allah itu sedang memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih jalan. Wahadainahun najdain, saya berikan dua jalan. Allah berikan dua jalan bukan dengan tanpa petunjuk dan arahan, bukan, tapi sudah lengkap dengan potensi yang Allah titipkan kepada manusia. Apa itu potensinya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah ngasih bebas, tuh yang halal, ini yang haram. Kamu sudah saya kasih akal, kamu sudah saya kasih hati, kira-kira begitu kata Allah. Kamu sudah saya kasih mata, kamu sudah saya kasih pendengaran. Sok pilih, mau nganan apa mau ngiri. Itulah yang disebut oleh orang-orang orientalis biasanya, kita ini manusia ini free will. Apa itu free will? Bebas berkehendak. Allah itu ngelarang kita nggak Bu untuk melakukan sesuatu, bebas kan? Tetapi dikasih panduan, mau ke kanan atau ke kiri, silahkan, tanggung resikonya, kira-kira begitu. Yang kedua, berita gembira bahwa orang-orang mukmin yang tertindas, yang miskin, itu ternyata tempat kembalinya ada di dalam surga, tapi yang beriman. Miskin, tertindas, tidak beriman, ya nggak bakalan ketemu di surga. Nggak bakalan. Syaratnya harus beriman. Setelah beriman, apakah cukup beriman saja? Tidak, harus diiringi dengan amilus sholihat, diiringi dengan amal-amal yang sholih. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang keempat berarti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulus saminul 'azimu yaumal qiyamah la yasilu 'indallahi janaha ba'udatin." Sungguh nanti akan datang orang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat, tetapi beratnya di sisi Allah tidak melebihi beratnya sehelai sayap nyamuk. Tahu Samson? Samson tahu? Yang gede tuh. Orang kuatnya saking gedenya ya. Ternyata nanti di hari kiamat itu beratnya tidak melebihi sehelai sayap nyamuk di mata Allah. Ada yang lebih gede dari Samson nggak? Bulak. Pokoknya gede-gede tuh ya. Yang gede tinggi gitu tuh ya. Yang kayaknya kalau mau diangkat itu wis ulap. Ngelihatnya aja sudah ulap ngap gitu tuh ya. Tapi ternyata di sisi Allah pada hari kiamat itu beratnya tidak melebihi berat dari sehelai sayapnya nyamuk. Apa maknanya Bu? Satu, nilai manusia itu pada hari kiamat itu bukan berdasarkan bentuk fisik. Bukan karena fisiknya. Mentang-mentang gede nanti timbangannya berat, ya enggak. Gede, nggak pernah melakukan amal
amal soleh sama saja kosong. Nilai manusia itu bukan terletak pada fisiknya. Nggak ada itu di hadapan Allah yang glowing itu dijanjikan masuk surga, enggak. Mau glowing mau enggak, kalau kata Allah masuk surga. Kenapa yang jadi ukuran apa emangnya? Yang jadi ukuran adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwa. Allah itu tidak melihat kepada bentuk tubuh, tidak melihat kepada bagusnya fisik. Mentang-mentang cantik bakal dijamin masuk surga, nggak ada hadisnya. Nggak ada juga ayat Quran yang menjelaskan bahwa orang yang cantik, orang yang glowing bakalan dijamin masuk surga, nggak ada. Tapi yang dijamin masuk surga yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan takwanya. Makanya saya bilang berulang kali saya terangkan, Bu, setelah kita beriman kepada Allah, hal yang paling penting itu adalah beriman kepada ketetapannya Allah. Jangan suka mengeluh. Jangan pernah berkeluh kesah, jangan pernah tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Ya, karena nilai manusia itu bukan terletak kepada besarnya fisik, bukan terletak kepada bagusnya pakaian, bukan terletak kepada cantiknya seseorang, bukan, tetapi dilihat kepada takwanya. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah orang yang besar, kekar, gede, tetapi di hadapan Allah pada hari kiamat tidak lebih berat dari sehelai sayap nyamuk. Pelajaran yang keduanya adalah seorang muslim wajib menaruh perhatian pada perbaikan hati. Orangnya cantik, akhlaknya baik, tutur katanya sopan, ya, Masya Allah lembut. Ini yang dipilih nanti jadi calon menantu. Cantik, glowing, tapi kagak mau pernah salim, apalagi assalamualaikum. Wish, gak usah. Jadi kita ini harus menaruh lebih besar terhadap perbaikan hati, perbaikan amal, bukan pada perbaikan penampilan fisik. Duh, kurang cantik ya saya, dicobalah beli kecantikan. Ya itu juga boleh, silahkan, supaya suaminya tambah. Dan itu juga penting supaya suaminya nggak ngelirik kepada yang lain. Tapi percuma muka cantik, glowing, mulutnya nggak dijaga, percuma. Akhlak harus lebih utama. Ilmu aja itu tidak lebih utama daripada akhlak dan adab, apalagi muka glowing. Gak ada urusannya muka glowing. Glowingnya percuma kalau nantinya ngelunjak sama suami. Gak usah ngelunjak sama suami. Ngelunjak sama mertua itu jadi gak jadi glowing, gak jadi cantik. Cocok, Bu? Sepakat? Mendingan menantu mah biasa-biasa saja, tapi sopan, sayang sama suami, nurut taat terhadap perintah suami, apalagi yang glowing mah gitu maksudnya. Itu kita lanjut ke hadis selanjutnya. Bismillah. Wa anhu itu masih dari Abu Hurairah. Ya, wa anhu artinya masih dari Abu Hurairah. Wa anhu dan dari Abu Hurairah. Annam ra'atan sawda'a kanat taqumul masjid aw syabban fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adamtumuni faka'annahum sagharu amraha aw amrahu faqala dalluni ala qabrihi fadalluhu fasalla alaihi summa qala inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan
Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dari Abu Hurairah, ada seorang wanita berkulit hitam biasa nyapu masjid. Diterangin loh Bu, wanita berkulit hitam. Ada perempuan berkulit hitam, tapi kerjaannya dia itu suka nyapu masjid. Dalam riwayat lain itu pemuda, makanya hadis itu buat putih. Dalam riwayat lain bukan seorang perempuan tapi seorang laki-laki atau pemuda. Makanya hadisnya itu anha au anhu, ya. Anha au anhu. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan perempuan berkulit hitam, ada yang mengatakan laki-laki pemuda, gitu ya. Kemudian Rasulullah tidak menemukannya lagi, kelangan, kehilangan. Jadi Rasulullah itu suka datang ke masjid dan suka melihat bahwa orang tersebut suka nyapu, perempuannya tuh kulitnya hitam, suka nyapu masjid, suka bersihin masjid. Satu ketika Rasulullah itu tidak menemukannya. Kemana perempuan yang suka nyapu itu? Tuh, walaupun hitam, dikelangin sama baginda Rasul, ya, kehilangan baginda Rasulnya. Kemana? Para sahabat menjawab, ia telah meninggal dunia. Para sahabat pada saat itu tidak menyangka baginda Rasul itu akan kehilangan, makanya tidak dikasih tahu apa maknanya Bu. Seseorang yang dianggap oleh para sahabat biasa saja, nggak ada harganya, nggak ada artinya, perempuan hitam muda gitu kan, tetapi ternyata dicari oleh baginda Rasul. Lu kenapa nggak ngasih tahu saya? Kata baginda Rasul. Masya Allah, pengen gak pun dikelangin sama baginda Rasul? Nih perempuan hitam dikelangin sama baginda Rasul. Tunjukkan kepadaku, kata baginda Rasul, di mana kuburnya. Bu, hitam, suka nyapu masjid, meninggal, tidak ada yang ngasih tahu sama kepada baginda Rasul. Baginda Rasul menanyakan kepada para sahabat dan menanyakan di mana kuburnya. Apa yang Rasulullah lakukan setelah itu? Datang ke kuburnya, sholat di atas kuburnya. Kata baginda Rasul, kubur itu tadinya gelap gulita, ya. Ketika baginda Rasul berdoa, sholat di atas kubur itu, maka kubur itu menjadi terang dan seluruh penghuni kubur yang ada di situ. Masya Allah. Bukan hanya kuburan perempuannya doang, tapi seluruh yang ada di makam tersebut. Dulu pernah saya bahas ketika mengaji kitab Al-Kabair, doa-doa, dosa-dosa yang dianggap biasa itu, kita ini boleh meminta berwasiat untuk dikuburkan dekat dengan orang-orang sholih. Jangan dikuburkan dekat orang yang non-muslim, maaf. Atau dia muslim tetapi dia banyak maksiat. Kenapa Bu? Saya kasih logikanya gini. Ibu punya tetangganya ribut baik, tenang nggak? Tidak tenang. Apalagi di dalam kubur nanti. Berantem lagi, dicambuk lagi, bertengkar lagi, heboh tetangganya. Kita mau istirahat terganggu gitu kira-kira. Jadi kita itu boleh, bahkan salah satu sunnah itu adalah kita meminta untuk diwafatkan di Haromain, di Makkah atau Madinah, dikuburkan di Baqi. Jadi salah satu pelajaran atau hikmah yang diambil ini adalah kita boleh meminta dimakamkan dekat orang-orang yang soleh. Waktu sebelum ngaji kitab ini, ngaji kitab dosa-dosa yang dianggap biasa karangan Syekh Sholeh Al-Munajjid. Itu boleh kita meminta dimakamkan di dekat orang-orang yang soleh. Boleh juga kita meminta diwafatkan di Haromain, Makkah atau Madinah, ya Bu ya. Jangan dimakamkan di dekat orang-orang yang kafir, non-muslim. Apalagi yang muslim suka maksiat, zina dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini mengandung keutamaan tentang membersihkan masjid. Bu, saya punya tetangga. Mudah-mudahan ini menjadi amal solehnya beliau. Saya ceritakan. Selama beliau masih kuat,
namanya ibunya Siti Aminah. Persis rendengan di dekat rumah ibu saya. Ini rumah ibu saya. Nyai Siti ini Bu, selama waktu masih kuat, sekarang udah nggak kuat orangnya. Selama masih kuat itu beliau janda veteran. Jadi suami itu tentara veteran. Kerjaannya ngebersihin masjid aja. Habis sholat subuh tuh nggak pulang. Nggak bersih. Padahal ada kaumnya, ada kaumnya. Ngebersihin masjid aja kerjaannya. Sampai pagar yang besinya tuh itu dilapin Bu. Ngelapinnya itu tiap hari ngelapinnya. Bahkan tembok yang kena debu-debu dia ambil lapnya, dia bawa dilap. Nah, kalau habis sholat subuh tuh dulu waktu saya sering ke masjid subuh itu, Nong, jangan pulang dulu waktu saya masih kuliah, waktu saya masih gadis. Jangan pulang dulu, ngajarin ibu ngaji Yasin. Jadi setelah belajar ngaji Yasin tuh sama saya tuh, beliau itu ngebersihin sampai matahari terik baru pulang, sampai dirasanya kinclong gitu. Apa yang terjadi Bu? Satu ketika Nyai Siti Rahmah ini, ya, dia nggak punya duit, lagi ngebersihin, dia cerita sama saya kan, kalau ngajarin ngaji kan suka cerita ya. Itu dikira mah daun katanya, gini-gini nih Bu, begitu-begitu tuh, kayak kena angin tuh, dikira mah daun, ternyata duit katanya. Jadi lagi ngasih tahu bahwa itu adalah duit, ya akhirnya diambil kan. Sama Ibu Siti Rahmah itu diambil, dan itu bertahun-tahun Bu. Sampai beliau kemudian saatnya tidak kuat rentang, udah hampir 90 tahun ya sama. Udah sangat kuat sekali. Jadi ada keutamaan untuk membersihkan masjid. Ibu-ibu yang dekat sini, ya kan, kalau lagi ini minimal ketika habis pengajian nih, sampahnya gitu kan. Itu minimal kita ini menjaga kebersihan masjid. Habis pipis siram yang banyak. Meludah nggak boleh ke arah kiblat, ya kan? Harus berseberangan. Jadi etikanya begitu, ya kalau di masjid. Makanya kenapa ada larangan wanita haid itu nggak boleh ke masjid, karena khawatir nanti tembus sisinya. Jadi ada hal-hal, ya. Ini masjid ini kan dulu kita bahas sebelum bab ini ada hurumat. Hurumat itu tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat yang dihormati. Salah satunya adalah masjid. Jadi mengandung keutamaan tentang membersihkan masjid. Pelajaran yang ketiga, yang pertama tadi pelajarannya apa? Minta untuk dimakamkan bersama orang-orang sholih. Yang kedua, keutamaan untuk membersihkan masjid. Yang ketiga, ketawaduan baginda Rasul. Rasulullah itu tawadu. Mana letak ketawaduannya? Ternyata baginda Rasul itu menanyakan tentang budak hitam, perempuan hitam yang suka nyapu masjid. Berarti kan Rasulullah itu humble ya. Salah satu penghuni surga itu apa kemarin? Qarib. Mudah bergaul dengan siapapun. Qarib, humble. Ya. Kemudian yang keempat, pelajarannya adalah anjuran untuk menyaksikan jenazah yang waktu hidupnya adalah pelaku kebaikan dan mengulang sholat jenazah bagi orang yang belum melaksanakannya walaupun jenazah itu telah terkubur di dalam tanah. Kalau ada pengen sholat jenazah, perempuan itu kan masih termasuknya ikhtilaf. Kalau ziarah kubur itu ikhtilaf, ya. Jika tidak terjadi hal-hal yang madorot, sebenarnya boleh, dengan catatan jangan pakaian yang seronok dan tidak boleh berdandan. Dalilnya mana? Dalilnya istrinya baginda Rasul. Siapa istrinya baginda Rasul? Aisyah. Itu kan ziarah, menziarahi ayahnya Abu Bakar, menziarahi suaminya baginda Rasul. Pada saat di makam itu hanya ada Abu Bakar dan baginda Rasul, Aisyah itu nggak pakai kerudung Bu, karena kan di rumahnya, ya kan? Tapi ketika ada Umar bin Khattab yang dimakamkan bersanding di sana, kemudian Aisyah itu ziarah dan rapi pakai bajunya. Ditanya, ya Aisyah, kan di rumah, ya kan? Yang diziarahin suaminya,
Umar bin Khattab sudah meninggal. Kenapa kamu itu kok dandannya rapi? Oh, jangan salah. Yang meninggal ini melihat kepada kita. Makanya kalau mau ziarah, ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, kangen misalkan pengen ziarah, silahkan. Dengan catatan tidak boleh dan pakaiannya harus sopan. Ini mau ziarah nggak boleh ya Bu ya, harus sopan. Sendalnya dicopot. Kapan dicopotnya? Ketika sudah ini kubur nih. Ibu mau duduk di sini kan? Ibu copot sendal ibunya untuk duduk ibu. Jadi kaki ibu itu jangan dipakein sendal. Itu adab. Khawatir kalau misalkan dicopot, bagusnya sih dicopot itu dari awal masuk makam, pintu gerbang. Cuma ada kekhawatiran takut ibu-ibunya ada beling, ada paku, kan madorot kan. Ini kan tata krama etika. Oke, nggak apa-apa. Satu yang penting, jangan menginjak kuburan. Masih ingat hadisnya kemarin? Berjalan di atas bara api lebih baik daripada menginjak kuburan. Masih ingat ya? Jangan duduk di atas kuburan. Nggak boleh, haram. Lo kemarin kan kita sudah bahas, ngajinya yang rajin supaya nggak ketinggalan. Duduk di atas kubur haram. Paham? Menginjak kuburan haram. Oke? Duduk di atas sendal kita itu lebih kepada etika atau tata krama. Ya Bu ya. Jadi boleh. Jadi waktu itu Aisyah ditanya, kok kamu pakai kerudung? Kan gitu ya. Oh, orang yang sudah meninggal itu justru lebih awas. Jadi jangan mentang-mentang kuburan sudah mati semua tidak melihat. Enggak begitu. Harus lebih sopan. Yang haid jangan masuk ke area kubur. Cukup dari depan. Ya Bu ya. Yang haid nggak boleh masuk. Cukup dari depan. Nggak boleh buang sampah. Habis ziarah minum, trek dibuang. Nggak boleh. Bawa anak kecil. Terus bawa anak kecil, anaknya pengen pipis, suruh pipis di kuburan. Nggak boleh. Haram. Apalagi selfie. Maka misal selfie, cekrek. Yang tenang di sana ya mama, gusti baik, nggak ada etika, nggak ada akhlak. Ada lagi itu yang baru meninggal bapaknya apa ibunya itu lupa saya. Itu udah biru Bu, jenazah. Anaknya ngumpul, diajak selfie, nyakit gitu ya. Udahlah, gak usah. Lebih baik dikabarkan bahwa beliau adalah orang baik. Kalau mau sholat jenazah, perempuan di rumah, jangan di kuburan. Ya, ini kan baginda Rasul laki-laki. Bu, boleh nggak kita sholat jenazah? Boleh. Di rumah. Misalkan nih ada jamaah kita nih ya, teman nih misalkan meninggal, diurusin, dimandiin, dikafani, habis itu disolatkan sebelum dibawa ke masjid. Boleh. Kemudian pelajaran terakhir yang kita ambil adalah jangan pernah meremehkan orang soleh walaupun dia itu miskin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan diijabah oleh Allah. Kemarin sudah saya singgung panjang lebar di hadis yang pertama. Hadis yang di bawahnya ini masih serupa. Ketika kita menganggap remeh, yang acuh terhadap orang yang miskin, umel kelihatannya, tetapi ketika dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah akan penuhi sumpahnya. Ya kemarin sudah saya bahas ya. Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan orang muslim, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak terkenal, walaupun dia pucet kumel.
nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita harus terus menghormati dan menyayangi sesama manusia. Nggak boleh ada level-levelan. Yang kaya berbaur sama yang kurang, ya kan? Yang cantik ngasih tahu sama yang kurang cantik. Akhirnya jamaah majelis taklim Bungur Indah ini dermawan semuanya, sholihah semuanya, terjaga lisannya dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Masya Allah, itu baru namanya fungsi pengajian. Sudah jam 10:30, cukup.